Jadi Bapak dan Ibu, semua kalau misalkan kita punya hajat, hajatnya A, B, C, D, apa aja hajatnya, kuncinya nomor satu Bapak dan Ibu, niatnya harus bulat. Kita kebanyakan niatnya suka nggak bulat, niatnya lonjong. Saya maunya niatnya bulat, apapun niatnya dibuletin dulu. Pasti cair, pasti cair, pasti cair, pasti cair, pasti cair. Pasti milik, pasti milik, pasti milik, pasti milik, pasti milik. Pasti punya saya, pasti punya saya, pasti punya saya. Kalau Bapak dan Ibu dagang, pasti rame, pasti rame, pasti rame, pasti rame, rame. Jadi Bapak dan Ibu bisa gak ngucapnya itu diulang-ulang? Kalau di RDAY, alhamdulillah, 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 alhamdulillah 999 kali, minimal sehari 27 kali. Terus Bapak dan Ibu sambil ngomong, pasti rame, pasti rame, pasti rame, pasti rame, pasti cair, pasti cair, pasti cair, pasti cair, pasti milik, pasti milik, pasti milik. Kalau Bapak dan Ibu pengen buka cabang, pasti buka cabang, pasti buka cabang, pasti buka cabang. Diulang-ulang. Karena tamu RDAY, alhamdulillah seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu juga begitu. Dulu teman-teman yang rata-rata pada buka travel itu nggak punya kendaraan, mobilnya sewa. Alhamdulillah sekarang pada punya kendaraan. Ada yang punya bus, ada yang punya middle bus. Nah, Bapak dan Ibu juga harus begitu. Apapun usahanya, mau laundry, mau catering, mau apa aja. Oke? Yuk, yang mau nanya siapa lagi? Bapak dan Ibu yang mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya saya ke sana dari Lampung, Pak Haji. Lampung. Iya. Pertanyaannya apa? Saya meminta izin bisa ibadah ekstrim di sini. Kalau pagi membantu membersihkan masjid sambil istiqomah, belajar istiqomah menjalankan ilmu RDAY. Karena kalau pulang anak-anak belum setuju dengan ilmunya, Pak Haji. Kalau bersihin masjid nanti bareng sama itu bom kar, kan ada bom bar nanti. Saya bagian nyapu, Pak Haji. Hah? Yang menyapu. Oh, nyapu. Iya, kalau Pak Haji Ari kan vakum. Oh iya. Iya. Awas nanti kamu kesedot, enggak? Tidak, alhamdulillah, Pak Haji. Ya, oke. Ada lagi? Itu aja. Boleh. Nah, terima kasih, Ya. Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak, wabarakatuh. Ibu yang mau nanya, bebas mau nanya apa aja. Bebas mau nanya apa aja. Bebas. Ayo. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya yang kemarin yang bawa tamu yang kehilangan emas 100 gram itu, Ya. saya sampai sekarang ninggalin diri di sini. Nanti pulangnya habis ini. Mau testimoni lagi, Pak Ji? Boleh. Tinggalnya di mana? Serang. Serang. Yang terapis itu, Kang Sabeni. Yuk, testimoninya apa? Testimoninya saya kesini itu dilarang sama bapak saya, tapi saya mau buktiin supaya cair gitu. Iya. Tapi yang kecil-kecil doang, Pak Ji, karena belum bisa 12 juz, baru 4, 5 gitu. Oh, iya. Jam nolnya itu. Jadi kemarin juga wirid alhamdulillah itu kenal sekilas udah dapet 1 juta lebih. 1.100.000 dari orang Linglung, tapi di PO itu ada kerjaan bisnis kecilan di sana. Jadi katanya ilmu apa tuh, ilmu gak jelas katanya, celana dalam lah inilah. Kalau deket saya bawain golok katanya. Iya. Tenang, saya tidak takut ada orang Ambon. Jadi saya kesini. Dia bawa golok, orang Ambon bawa celak bisa. Iya. Jadi ya tadi gak mau ketawa jadi ketawa. walaupun dilarang sama bapak saya, ya saya
kesini aja gitu, gak bilang-bilang lagi gitu kan, gak bilang-bilang lagi. Saya mau buktiin aja gitu, karena yang kecil-kecil banyak yang terbukti. Waktu kehilangan dompet juga pernah ketemu lagi. Waktu kehilangan, ada yang kehilangan motor pernah, cuman praktekinnya saya dicobek itu, bukan di, kalau tadi kan di daun pandan ya. Jadi 1212 yang ke rumah saya juga ada gitu Pak Haji, orang-orang yang bertanya gitu. Kenapa kamu nggak bikin pengobatan RDAY cabang Serang? Ya maunya kayak gitu disabdain, maunya kayak, kamu buka ilmu RDAY cabang Serang, jadi kamu praktekin ilmu RDAY buat nerima pasien-pasien di Serang. Boleh. Jadi kamu subkontraktornya RDAY di Serang. Boleh Pak Haji ya? Oh boleh. Boleh lah, saya boleh. Nanti pasiennya kan banyak. Pasti. Nanti kamu bikin grup kayak Tanti, bikin grup kayak Rina, bikin grup kayak Vita, kirim grup kayak Pamail, bikin grup kayak Bu Prapti, kirim grup kayak Bu Sari, Pamarican. Nanti grupnya besar, nanti kamu maintain, praktekin ilmu kearifan lokal. Saya kesini juga kan sering bawa tamu itu kan paling PT-PT gitu ongkosnya gitu kan. Yang ya kalau saya bayar nggak bayar, masa wasilah saya. Jadi kamu dari Serang ke sini naik apa? PT-PT itu mobil patungan. Oh iya. Tapi sama gratis itu. Oh bapaknya gratis. Iya udah. Tamu-tamu yang pada patungan. Iya saya kesini udah 8 kali ya. 8 kali. Sekarang bapak mau promosi buat teman-teman yang di Serang yang mau kemari, saya bisa anterin pandu gitu. Udah kemarin duduk sama Pak Haji kemarin. Kapan? Waktu minggu kemarin. Ini sekarang maju lagi, promosi lagi sini. Ayo maju lagi. Saya dari Serang buat teman-teman yang mau saya santet gitu. Sini. Oh promosi biar umumnya banyak aja Pak Haji. Ya promosi. Ayo. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akang Sabeni Arofi dari Serang Banten, ahli pengobatan totok saraf jari petir. Ahli pengobatan totok saraf jari petir. Jadi kalau ibu ditotok sama dia langsung kena penyakit saraf. Jadi bapak ini buka praktek pengobatan totok saraf jari petir. Alhamdulillah Pak Haji, kalau tadi juga ya kemarin sedekahnya saya sedekah profesi. Kalau uang kan seadanya doang gitu kan, nggak ekstrim banget. Jadi sedekah profesi itu bebas ya Pak Haji ya, mau berapa aja. Jadi kamu bisa ngobatin penyakit apa aja? Kalau yang stroke alhamdulillah kurang lebih 6 orang ada sembuh, cuman tapi ditambahin 6 orang sembuh. Iya, tapi ditambahin sama alatnya Pak Haji itu apa? Centong. Oh centong. Iya. Makasih banyak itu. Oke, selain ngobatin stroke apalagi kamu bisa ngobatin apa lagi? Gurah mata. Gurah mata. Gurah. Media ditiup aja gitu. Ditiup. Tapi itu medianya wiridan sih. Harus wiridan. Gurah mata. Kalau gurah alat kelamin wanita bisa gak ditiup? Iya kebetulan nih mau satu lagi nih, ngomongnya cuman malu dong Pak Haji. Waktu pertama kesini, kedua kesini, ketiga kesini punya gurah mata ditiup Bu. Kalau alat kelamin ibu mau digurah, iyalah ditiup juga. Biar megar gitu. Biar megar. Maunya biar rapet, kamu megar. Wangi. Iya Pak Haji, itu sayangnya saya belum bisa praktekin ilmu kasih cinta kasih itu karena istri minta cerai. Jadi cari jodoh juga nih. Dicari jodoh. Ayo promosi. Saya lagi nyari jodoh. Buat bapak dan ibu yang punya putri atau ibu yang tidak punya pasangan, ini lagi nyari jodoh. Ayo promosi. Cari jodoh. Yang berminat hubungi di HP nomor. Asal jangan nuntut aja. Dengerin ya Bu, dengerin. Tadi ngomong apa? Asal jangan emang ada.
asal jangan nuntut aja ya. Nanti ya, saya janjiin ya pasti dibawa bahagia gitu. Jadi nanti ibu-ibu yang mau dikawinin sama bos hanya dijanjiin bahagia aja. Mau gak Bu? Gak mau. Bahagia dunia akhirat Pak. Ayo promosi. Dicari kriterianya apa perempuannya? Kriterianya rajin ibadah. Keduanya ya nggak tentu cantik juga sih. Yang penting mas setia. Pinter masak nggak? Setiap tikungan ada ya. Pinter masak ya boleh. Jangan nuntut ya. Bu, syaratnya emang sama bapak katanya tadi bisik-bisik Pak Haji, yang penting ada alat kelaminnya aja. Ibu ada gak? Yang penting rajin bisa ngajak aja ya. Rajin bisa ngajak, katanya dia rajin bisa ngajak. Bapak nih ML sehari minimal 15 kali. Alhamdulillah 5 kali Pak Haji pernah. 5 kali pernah ML? Nyantongin sendiri. Iya. Iya. Sehari 5 kali. Tapi nggak dikasih duit Bu, abis udah 5 kali. Enggak dikasih Cuman duit. dikasih voucher. Voucher Indomaret sama Alfamaret senilai 5.000. Paket 10.000 kali. Dasar laki-laki begini mana ada wanita yang mau. Alhamdulillah Pak Haji udah 3 kali. Udah 3 kali. Udah kali. Udah 3 kali kawin. 3 kali nikah. Ini yang kalau nikah lagi ini yang keempat. Yang keempat. Wow. Bos. Bos, lo kan udah 3 kali nikah. Ekonomi badan ya. Lo kan 3 kali nikah. Lo 3 kali nikah. Lo jawab nih yang jujur. Nanti gua kasih modal 1 miliar. Amin amin. Ada berapa wanita yang udah lo toblos sampai hari ini? Dari umur lo 15 tahun, ada berapa wanita yang udah lo toblos? 3 doang. Cuman istri doang. Ya? Serius? 3 doang. Ya, Coba kalau- ngaku dulu nih 1 miliar di depan mata. Demi Allah kalau masalah istri 3. Ya kalau Kong, enggak, kalau pacaran belum pernah toblos-toblosan, baru deket-deketan doang gitu. kalau kepiting, Enggak. kejepit kepiting udah pernah belum alat kelamin kamu? Kejepit. What ya? Ayo promosi, dicari istri tercinta kriterianya apa coba? Cari istri tercinta, kriterianya rajin ibadah, jarang minta duit. Ah! Mana ada? Aduh. Ini bagusnya kalau suami begini dibunuh aja dah. Mana ada, ya Allah. Kalau yang namanya uang kan kesenangannya para istri ya. Bawa ke toko emas Anugerah, bawa ke toko emas Anugerah di BSD ya, bawa ke toko emas Cikini ya. Ini malah dibeliin apa? Nggak boleh. Seblak. Mana ada wanita mau dirayu coba dikasih seblak doang. Yang berminat hubungi di HP nomor coba. 0831 Nggak ada yang megang HP lo, perempuan lo di atas nggak ada. 0831 37 13 20 perjuangan. Ya Allah. Sip, tepuk tangan dong. Ya, duduk boleh. Alhamdulillah. Ya, kamu daftar Tan. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya cuman mengingatkan Pak Haji, Ya. jamnya kan mau jam 12. ya, Penasaran saya dengan testimoninya Mbak Nadia. ya, Soalnya saya sebentar mau balik Manado. ya. Terima kasih Pak Haji. Oke, sip. Ya, yang lain. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Haji, perkenalkan nama saya Gunari dari Bogor. Dari Bogor. Mau minta pendapat ke Pak Haji. Selama ini berumah tangga saya ya, mungkin terus terang nih sama Pak Haji. Jadi ingin punya rumah gitu Pak Haji. Apa gitu syarat-syaratnya? Demikian Pak Haji. Kalau punya rumah itu pasti Pak. Contohnya kalau kita beli burung kan dibeliin sangkarnya. Kalau kita beli jangkrik aja dibeliin rumahnya jangkrik dari bambu. Jadi Bapak rumah pasti. Sekarang Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di wilayah Ciapus Pak. Nah itu tinggal di tempat yang sekarang itu Bapak colek alat kelamin Bapak. Pasti saya punya rumah 1000 meter. Pasti saya punya rumah 1000 meter. Pasti saya punya rumah 1000 meter. Nanti rumah Bapak 1000 meter. Bapak colek alat kelamin Bapak, tempelin ke dinding yang tempat Bapak tinggal sekarang, apa itu kontrakan, apa itu numpang, ini berlaku semua. Nanti Bapak punya rumah 1000 meter. Amin, Ada lagi? amin, 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 Allah ya Rabbal Sekarang Alamin. pertanyaannya, alat kelamin Bapak masih ada apa enggak? Iya nih Pak. Sekarang alat kelamin Bapak masih ada enggak? Kenapa Pak Haji? Sekarang alat kelamin Bapak masih ada apa enggak? Masih ada dong. Kasih lihat dulu ibu-ibu. Iya. Iya. Ya gitu Pak Haji ya. Jadi syarat yang harus dilakukan untuk saya untuk sehari-hari di rumah bagaimana Pak Haji? Tempelin alat kelamin Bapak ke dinding rumah. Kalau memang itu Bapak anggap lama Pak Haji nempelin, langsung aja Bapak copot, langsung dibikin bingkai. Ya. Bohong nggak 9 hari langsung jadi rumah. Amin. Ya. Namanya rumah keong. Ya Pak Haji. Ya demikian Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ayo bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Pak Ya. nama saya Rizka Rismawati dari Siapa? Rizka Rismawati. Rizka. Iya. Enggak, saya mau nanyain gini Pak. Kan ada rumah maksudnya. Terus kan itu agak sengketa sama anak suami saya. Apa? Agak sengketa dari sama anak suami saya. Sengketa anak sama suami. Enggak anak dan sama saya gitu maksudnya. Anaknya suami saya. Oh ini ibu istri kedua, ketiga, Kedua, keempat. aku kedua. Dia suami saya punya anak. Setelah gitu kan suami saya meninggal. Terus rumahnya, tapi ini teh kan mau diurusin sama saya, masih atas nama suami saya. Tapi Suami ibu udah meninggal. Ya, udah gitu. Jadi ibu kalau kawin lagi yang ketiga nih. Belum ada kepikiran Pak Ji. Enggak kalau kawin lagi. Iya, Yang ketiga. Iya, yang ketiga maksudnya. Terus bakal Ini cari ada yang keempat. Nggak mau ya. Soalnya dia ada pengakuan sih ya. Iya. Cari istri yang tidak minta duit. Gimana? Itu bakal jadi milik saya apa enggak sama anak-anak saya gitu Pak Ji? Kakak itu bakal jadi milik anak saya apa gimana Pak Ji? Jadi milik mbaknya. Adakah anaknya suami saya pada sadar apa enggak itu? Nanti dilepas. Kan dia kan lagi ada di sini. Nanti kalau dia di Papua kan dia juga dia nggak ngurusin lagi. Tenang aja. Oh gitu ya. Biar dia ke Papua aja ya. Oh iya. Ke Nigeria atau ke Ethiopia. Oh iya. Yang penting mbaknya yakin. Yakin ya. Bisa gak yakin? Yakin insya Allah. Ya. Makasih ya Pak Ji. Ya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Pak Ji. Ya. Saya Endang dari Cikarang. Ina. Endang. Endah. Iya. Endang dari Cikarang Pak Ji. Sorry. Saya mau minta solusi Pak Haji ya. Gimana caranya supaya saya kan pernah punya agen minuman nih Pak.
Cuma sekarang ini lagi masa kolaps, jadi sampai sekarang tuh saya mau jual rumah untuk supaya saya bisa jualan lagi. Apakah untuk kelanjutannya saya bisa Agen minuman tuh kayak gimana? kayak aqua, kayak mineral gitu. Saya ingin seperti dulu lagi gitu loh Pak Haji. Dulu penjualannya tuh bagus lumayan, tapi sekarang ini lagi merosot dan saya tuh ingin bangkit lagi. Apakah itu bisa saya dapatkan seperti yang sebelumnya? Bisa, tapi dikeluarin dulu jinnya, khodamnya yang ada di badannya mbaknya. Oh, saya ada kodamnya. Hah? Ada jinnya, ada khodamnya. Jadi mbaknya tuh kalau suruh ngutang juara satu, misalkan mau gak nih gue pinjemin duit, mbaknya pasti ambil. Itu nggak boleh. Kalau bisa jangan minjem tapi jadi milik. Nah caranya apa? Khodamnya di badan mbaknya dihilangin dulu. Ciri-ciri orang ada khodamnya di badan kita, ciri-ciri apa sih? Motornya pasti motor cicilan, mobilnya pasti mobil cicilan, rumahnya pasti rumah cicilan. Kalau punya suami pastilah suami Cicilan. cicilan. Jangan dong Pak Haji. Kebetulan Suami cicilan tau gak Bu? enggak. Suami yang pecicilan. Alhamdulillah enggak sih Pak Haji, kebetulan dia ada dan dia sakit stroke sekarang. Enggak, motornya cicilan enggak loh? Iya. Iya, motornya cicilan, mobilnya cicilan, rumahnya cicilan. Laki lo sekarang misalkan lagi stroke, ya sekarang. Dulu kan waktu nggak stroke kan cicilan juga. Iya. Cicilan tuh maksud gini Bu, maunya kita para istri, suami kadang nggak nauin, harusnya kita nauin dong. Oh iya, kulkas kita 1 pintu, kalau suami yang nauin, mah beli kulkas 2 pintu, mah beli kulkas yang kalau diketuk tuk 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 pintunya terbuka sendiri. Ada gak? Ada. Harganya cuma 31 juta, murah kok. Tuk 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 tuk. Nah itu namanya suami yang perhatian. Jalan-jalan dibawa ke toko emas Anugrah, ini bawanya ke toko emas hutang, jadi kita belinya hutang. Iya. Enggak lah, lo keluarin dulu jinnya. Nanti kalau udah keluar baru. Caranya Ada lagi? gimana Pak Haji? Oh cebok, alat kelaminnya, air cebokannya diminum. Oh gitu. Buat masak nasi dan buat minum. Sampai berapa? Selama 9 hari sampai alat kelamin lo gatel. Kita kalau udah gatel lo ulangin lagi sampai nggak gatel. Udah nanti bersih, duit datang sendiri. Duit datang sendiri. Kalaupun punya motor cicilan ada yang lunasin. Kalau ada mobil cicilan ada yang lunasin. Ada rumahnya nyicil dia lunasin. Begitu. Ini berlaku buat semua. Apakah nanti dengan sendirinya Allah akan kasih jalan atau modal kembali ke saya atau gimana Pak Haji? Nanti ada yang ngasih modal kamu. Nanti ada yang ngasih modal kamu. Oke, makasih. Bos, gua kasih modal nih. Tapi kalau lu masih ada jin sama khodam yang datang bukannya modal tapi debt collector. Setan ketemu. Setan. Kalau kita didatengin debt collector, serem nggak? Iya. Serem lah. Karena kita belum bayar. Tapi kalau ibu nanti jinnya hilang, yang datang uang bukan debt collector. Pak Haji, Tinggal ibu pilih aja. Kenapa bisa terjadi pada diri saya itu? Kenapa? Apa? Kenapa hal itu bisa terjadi sama diri saya? Karena lo gatel, pengen nambah modal, pengen usaha ini lo gatel, pengen apa aja, pengen usaha ini nggak boleh bos. Jadi akhirnya setannya masuk ke situ. Ayo ngutang, ayo ngutang. Udah ngutang aja. Akhirnya lo kelilit utang, kejerumus. Nah itu setannya dikeluarin dulu karena udah mendarah daging. Dan dia ngisep rezeki kita. Ibaratnya kalau kita makan sepiring, dia makannya sebakul. Kita makannya seporsi, dia makannya 10 porsi gitu loh. Jadi kamu sampai tua ya begini aja, yang ada malah nambah terus. Tapi kalau jinnya udah dibuang, bersih. Itu ada lagi? Ya, oke. Makasih Pak Haji. Sip, yuk, ibu apa? Bapak, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya nama Nano. Nano. Umur saya 75 tahun. Wow, masih muda banget. Justru yang akan saya pertanyakan, Pak Haji selalu bilang barangnya masih ngaceng nggak? Iya, masih ngaceng nggak? Itu dipertanyakan. Bapak masih ngecek nggak? Masih, alhamdulillah. Masih. Alhamdulillah. Saya
tolong kawinin kuda saya yang betina, kurang pejantan saya. Itu Pak. Kapan terakhir Bapak ML? Rasanya Ngaceng. Kemarin? Iya. Oh iya. Sama Baru siapa kemarin. Bapak ML-nya? Tentunya sama istri. Kenapa nggak mambe betina? Kasihan istri. Istri umur berapa? 72. Iya, Bapak 70. 5. Ih, kasihan dong Pak, udah 72. Kenapa? Nah ini saya Kenapa nggak tanyakan, apakah mambe betina aja yang umurnya 2 tahun? ada pengaruhnya nggak dengan rezeki yang akan kita terima? Pak, tamu saya usianya 89 tahun. Duitnya nggak ada serinya. Apa yang dilakukan sama dia? Dia ML setiap hari, nenen setiap hari. Nah, Bapak coba praktekin itu. Bisa gak nenen setiap hari? Bapak sebelum ML nenen dulu gak? Enggak, langsung ML. Enggak. Harus nenen dulu. Gimana mau nenen, Pak Ju udah peot, nanti dipompa Pak. Pakai. Satu lagi. Ya. Haji. Tepuk tangan dulu dong. Nenen mantap. Saya punya anak, kebetulan mobilnya ini ditarik sama leasing. Itu sebetulnya tidak sepengetahuan saya, karena tidak ada komunikasi antara anak dengan orang tua, jadi tidak tahu aja udah ditarik aja. Ya kan dia nggak bisa bayar Pak cicilan. Kalau nggak bisa bayar ditaruh dong. Yang saya sayangkan itu, yang sangat saya sayangkan. Kalau saja ada pemberitahuan komunikasi dengan orang tua, mungkin saya bisa memberikan saran. Karena tidak ada komunikasi, tahu-tahu ditarik. Debt collector nggak mau Pak disaranin, debt collector maunya dibayar. Bukan, anak saya maksudnya. Anak sayanya Pak, bukan debt collectornya. Anak sayanya yang tidak mau diberi saran gitu. Susah komunikasi dengan orang tua. Sekarang maunya Bapak gimana? Mau saya apakah bisa kembali lagi? Bisa dong Pak, tadi kan ada tuh yang mobil hilang bisa balik, dicolong mobil hilang bisa balik, STNK hilang bisa, ijazah hilang. Masa mobil nggak bisa? Bisa Pak. Bisa. Sambil Bapak ML, Bapak sambil ngomong mobilnya kembali lagi, sambil ML Bapak ngomong begitu. Tapi harus nenen dulu. Bisa nggak nenen dulu baru ML? Coba, insyaallah pasti. Apa yang Bapak nggak minat nenen? Kok Bapak langsung maunya ML? Kenapa nggak mau nenen dulu? Apa nenennya udah rata? Enggak sih. Enggak, masih ada, masih melembung, masih melempung. Masih bagus. Masih bagus. 72 tahun. Nenennya masih montok. Dikasih apa tuh Pak rahasianya? Kata istri, kok masih 72 tahun masih montok nenennya? Salah satu di antaranya, di samping olahraga masih lumayan, ada sedikit ilmu dari Pak Haji. Apa tuh? Selalu dibuka, nggak pernah pakai ya. Ya. Itu selalu dibuka. Kalau malam ya pastilah digoyang-goyang. Oh, iya. Bukan sama saya tapi sama yang bersangkutan, sama istri saya. Itu selalu dilakukan. Alhamdulillah sampai sekarang masih montok lah. Masih montok ya. Masih montok. Kenapa Bapak nggak nenen dulu pada saat itu? Kenapa langsung ML dulu? Kenapa nggak proses nenen dulu? Ya kelihatannya malu-malu gitu. Yang malu-malu siapa? Istri saya. Oh, istri malu-malu. Sulit. Apa? Sulit diinikannya. Di rabanya susah. Iya. Oh iya. Kenapa Bapak nggak ngumpet-ngumpet ngerabanya? Umpet-umpet. Kadang-kadang suka dicoba juga. Udah dicoba. Hasilnya gimana? Ya begitulah. Hanya sebentar paling Pak gitu. Mungkin ibu lihat Bapak udah 75 tahun jadi dia nggak nafsu. Bisa nggak Bapak cari foto artis yang usia 30 tahun pakai topeng? Terus lah Pak. Terus lanjut. Masih ada satu lagi Pak. Ya.
saya mau pergi keluar dari rumah, saya niatkan mau berusaha mencari rezeki ya, yang sebetulnya memang rezeki mencari kita, mengejar kita, tapi ini kita mau coba. Yang saya aneh, apakah saya yang salah doa atau apa gitu? Bapak nggak salah doa. Doa tuh ada di atas lagi tingkatannya doa, namanya baca Quran. Jadi doa itu ada lagi tingkatan yang paling tinggi, namanya baca Quran. Di bawahnya tuh doa. Jadi buat Bapak jangan berdoa, diganti jadi baca Quran, bisa gak? Ya, Paksain, bisa. nanti Pasti lihat bisa. hasilnya luar biasa. Ya. Kalau nenen wajib, Bapak bisa gak kalau nenen dipaksain wajib setiap hari? Pasti saya akan coba. Gimana minta nenen sama istri kalau boleh tahu caranya? Ngomongnya gimana ngomongnya? Ayo dong, kita coba untuk nenen ya. Biasanya kalau Bapak ngomong begitu jawaban istri apa? Jawabannya gitu aja, malu-malu, begitu malu-malu. Coba ulangi lagi, gimana Bapak nawarin nenennya, gimana nawarinnya? Ayo dong, ayo dong. Nanti dijawab sama istri gimana? Istri jawabnya gimana? Jawabannya enggak nanti gitu. Tapi akhirnya mau. Jadi yang bukain BH-nya istri buka sendiri atau Bapak yang bukain? Oh, tentunya saya. Gimana bukainnya? Begitulah, dari atas ke bawah dibuka. Yang melorotin celana dalamnya istri siapa? Ya saya. Oh iya. Waktu Bapak melorotin celana dalamnya Bapak pakai tabung oksigen nggak? Enggak. Oh iya. Jadi Bapak nggak napas ya? Ya napas lah. Oh napas. Napas. Tapi nggak pingsan di atas? Enggak. Oke. Kalau ML Bapak sukanya di atas sampai di bawah? Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Itu lebih banyak di atas. Istri mau? Mau. Gaya apa tuh Pak biasanya kalau yang disukai nama istri? Kalau Yang wajar-wajar aja, gaya biasa. Nggak pakai macam-macam gaya lah, Pak Ji. oh iya. Oh gaya naik Vespa. Ya kita kira-kira begitulah. Boleh. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi 75 wabarakatuh. tahun, VS 72 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Nih, perkenalkan nama saya Mas Mul. Mungkin saya warga baru di sini, Pak Haji. Nur, Mul. Mul, tinggal di mana Mul? Saya tinggal di Pasar Minggu, Ya. Jakarta. Nih saya baru satu kali pertemuan nih Pak Haji. Saya juga nggak tahu nih dibawa ke sini. Maksudnya ini Pokoknya mungkin- tiap Sabtu saya bikin acara kayak gini Mas Mul. Tiap hari Sabtu bikin acara begini. Iya Pak Haji. Sama Intinya- malam Jumat sama hari Sabtu setiap hari. Iya. Iya Pak Haji, dari tadi saya simak dari awal sampai sekarang nih. Tadi garis besarnya saya datang ke sini ternyata ceria gitu Pak Haji. Ceria. Ceria. Iya, yang saya amati kok di sini ceria gitu loh, nggak ada yang. Coba Mas Aduh. Mul ketawanya gimana ketawa Mas Mul? Saya hanya senyum aja Pak. Ketawa. Gitu. Kurang mangap. Ketawa. Nah gitu. Soalnya di sini banyak setan. Oh banyak setan Pak Haji. Iya kalau orang ketawa setannya kabur. Ketawa coba. Terus Yang pertama tadi saya mendapatkan di sini yaitu keceriaan. Walaupun ada tadi jamaah-jamaah sini ada yang faktor ini, faktor A dan faktor itu tetap dia ceria gitu. Yang pertama itu Pak Haji. Ya. Yang kedua saya mau nanya. Yang pertama itu tadi saya ambil fokusnya ada skema dari Pak Haji itu ada dua. Yang pertama itu dari doa-doa, yang keduanya itu dari ilmu leluhur gitu ya. ya kearifan Nah, lokal. Kearifan lokal. Nah kalau kearifan lokal itu sendiri Pak Haji, kalau saya bagi orang baru nih, itu ada tuntunannya nggak? Maksudnya Pak Haji ada punya bukunya sendiri atau bagaimana yang bisa saya baca gitu Pak Haji? Nggak ada, jadi masa nonton YouTube-nya RDI aja yang udah kemarin atau yang lusa, kan ada ilmunya. Oh. Misalkan masnya mau manggil anak, misalkan anaknya
di luar kota. Nah, manggilnya pakai air cebokan sama pandan direbus, nanti di asapnya manggil. Oh gitu. Nih Pak Haji, kebetulan nih saya ada bukan keluhan sih, keinginan gitu Pak Haji. Nah kebetulan ibu saya kan lagi sakit nih Pak Haji. Kalau seorang anak itu kalau seandainya Sakit apa? lambung kronis gitu Pak Haji. Gampang, cari buah kelapa yang kecil, peluluk namanya, direbus ganjil, diminum paling lama 9 hari, nanti lambungnya sembuh. Itu ikhtiar obatnya kalau misalkan saya dari jauh nih dari sini. Oh gampang, Doanya gitu Pak Haji. namanya ditulis bin, terus dicolek alat kelamin kamu, taruh di namanya, sembuh, 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 nanti sembuh. Atau air cebokan alat kelamin kamu taruh di botol, tulis namanya sama binnya sama penyakitnya, sembuh, rendam kertasnya di dalam air cebokan itu selama 9 hari, nanti mamanya di sana sembuh. Ada lagi? Selama 9 hari Pak Haji. Ya, Itu dilakukannya berapa kali tuh tadi? sekali aja. Sekali aja. Oke, siap Pak Pakai Haji. botol aqua nih kayak gini. Botol ini boleh, botol ini boleh, botol ini boleh. Manjur bos, ada lagi? Iya Pak Haji. Hanya itu aja Pak Haji. Boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Ada lagi? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya Arianti dari Ciapus. Ya. Saya punya anak sakit Pak Haji, Laki perempuan. laki-laki, Umur udah 40. 40. Sakit apa kata dokter? Suka berobat ke Marjuki aja, Marjuki Mahdi. Hah? Berobat sakit stres gitu. Oh gila. Ya. Gampang, cebok alat kelamin ibu diminumin ke dia, nanti sembuh. Oh iya Pak Haji. Cebok alat kelamin ibu, nanti minumin ke dia. Cebok alat kelamin ibu buat masak nasi, nanti sembuh normal. Iya. Banyak kok orang yang gila, Iya. orang yang sakit pakai itu obatnya. Oh iya. Iya sering mukulin TV Pak Haji, udah habis 5. Apa? TV dipukulin sama dianya. TV. Iya dihajarin terus, udah habis 5 TV-nya. Ya kan belum dikasih air cebokan. Ibu Kemarin- cebok dulu alat kelamin ibu. Kemarin alhamdulillah mas saya udah dikasih. Selama 99 hari. Oh selama 99 Iya, Pak Haji. nggak boleh putus. Oh iya Pak Haji. Ya, makasih Pak Haji. 99 hari. Ini buat yang lain juga begitu berlaku ya. Ya, Ya. Pak Haji. Ya, makasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Ya. Ya. Habis. Oke. Besok hari Kamis malam Jumat di RDAY kita ada acara malam Maulid Nabi di sini nih. Kita di sini nih, ijab bersama 500 anak yatim. Hari Kamis malam Jumat tanggal 4 malam tanggal 5 di sini. Nanti anak yatimnya habis acara Maulid Nabi, dia langsung berangkat ke Mega Cipayung Hotel Mega Cipayung. Nah, kita hari Jumatnya bikin acara hari Jumatnya di Hotel Mega Cipayung Puncak jam 1 siang. Nanti hari Sabtunya kita bikin lagi acara di sini bersama lagi tanggal 6-nya. Tanggal 6-nya, iya. Jadi kita tanggal 5-nya bikin di sana. Nah, tanggal 6-nya di sini. Pak Haji, aku maunya di sini aja, boleh. Aku maunya di sana boleh. Cuman di sana bedanya kita api unggun. Kita bikin api unggun. Oke? Kita bikin api unggun. Saya mau Bapak dan Ibu bisa ijab. Langsung tanpa atap, langsung ke langit. Api unggun. Buat Bapak dan Ibu yang dari Jogja, rombongan Rina berangkatnya hari Jumat. Berangkat dari Jogja, rombongannya hari Jumat, ketemu sini hari Sabtu. Pak Haji, kalau saya nginep di sini dapat makan nggak sih gratis? Dapat Pak, kita makannya sehari 3 kali gratis. Jam berapa Haji Marco? Jam berapa ya? Jam 2 siang, Jam 2 siang, jam 9 malam, jam 9 malam, sama jam setelah sama pulang tahajud. Habis tahajud. Bapak dan Ibu atur aja waktunya ya.